Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang gerak benda pada lintasan lurus. Nah, yang pertama kita akan melihat yaitu tentang jarak dan perpindahan. Nah, yang pertama yaitu ada jarak dan perpindahan. Nah, jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Misalnya dari rumah ke sekolah. Lintasan yang dilalui oleh Putri dari rumah ke sekolah yaitu dia melewati jalan lurus 100 meter, tambah dia menyeberangi jembatan 10 meter, dan lurus lagi 10 meter. Maka jarak yang ditempuh Putri adalah 120 meter. Nah, sedangkan perpindahan yaitu menyatakan perubahan posisi atau kedudukan suatu benda. Seperti kasus di atas, maka perpindahan Putri yaitu hanya 10 meter. Yaitu pada jarak yaitu keseluruhan lintasan yang ditempuh. Nah, sedangkan perpindahan ini perubahan posisi dari rumah Putri ke sekolah. Nah, selanjutnya yaitu ada kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan kecepatan cepat lambatnya perubahan jarak terhadap perubahan waktu. Nah, V sama dengan S per T. V kelajuan, S jarak, dan T waktu. Selanjutnya yaitu ada kecepatan. Nah, kecepatan yaitu cepat atau lambatnya perubahan kedudukan benda terhadap waktu. Selanjutnya, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, di sini rumusnya hampir sama, hanya saja kita akan melihat nanti apa yang diketahui pada soal. Selanjutnya ada kecepatan sesaat, kelajuan sesaat, dan kecepatan relatif. Kelajuan sesaat ini kelajuan pada suatu saat tertentu. Sedangkan kecepatan pada saat tertentu. Nah, V sama dengan delta S per delta T. Sedangkan pada kecepatan relatif merupakan kelajuan yang memiliki acuan, yaitu kecepatan dari A ke B sama dengan kecepatan A dikurang dengan kecepatan B. Nah, selanjutnya kita akan lihat yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. GLBB yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Nah, grafik jarak terhadap waktu yaitu V sama dengan S per T. Nah, nanti bisa dilihat yaitu grafik kelajuan terhadap waktu. Kemudian ada GLBB yaitu gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Yang pertama yaitu ada percepatan dan perlajuan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu, yaitu kecepatan setelah T sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Jarak yang ditempuh sama dengan kecepatan awal suatu benda dikali dengan waktu ditambah setengah kali percepatan dikali selang waktu kuadrat. Nah, kecepatan setelah T kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali jarak. Nah, selanjutnya kita akan lihat materi selanjutnya yaitu ada tentang gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas ini yaitu gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal di sekitar bumi dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi atau sering kita sebut dengan G. Nah, di sini kita melihat rumusnya yaitu kecepatan setelah T sama dengan percepatan gravitasi dikali dengan selang waktu. Atau bisa kita lihat yaitu kecepatan setelah T kuadrat sama dengan 2 kali percepatan gravitasi dikali dengan jarak atau perpindahan. Nah, jarak atau perpindahan ini dapat kita lihat rumusnya yaitu setengah dikali percepatan gravitasi dikali selang waktu kuadrat. Contoh soalnya, sini kita lihat, benda jatuh dari ketinggian 48,02 meter. Kini kita ketahui bahwa jarak atau perpindahannya yaitu 48,02 meter. Selanjutnya diketahui percepatan gravitasi. Nah, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanyanya yaitu berapa waktu yang ditempuh
untuk mencapai tanah. T, kemudian ada kecepatan sesaat sebelum menyentuh tanah, berarti ditanyanya adalah PT. Nah, kita ketahui tadi sudah kita buat. Selanjutnya di atas kita sudah melihat rumus dari H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, waktu rumusnya yaitu akar dari 2 kali jarak per percepatan gravitasi. Nah, kita peroleh waktunya yaitu 3,13 sekon. Selanjutnya kita akan mencari kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat sama dengan kecepatan awal dikali dengan waktu dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan selang waktu. Nah, di sini kita peroleh, jadi kecepatan benda sesaat sebelum menyentuh tanah yaitu 30,674 meter per sekon. Lanjut, kita masuk kepada gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Nah, pengertiannya yaitu jika gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kelajuan awal atau V0. Nah, rumusnya untuk gerak vertikal ke atas dan ke bawah, rumusnya hampir sama, yaitu PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Nah, pada gerak vertikal ke atas, dia bernilai negatif. Nah, sedangkan untuk gerak vertikal ke bawah, nilainya adalah positif. Nah, kita lihat contoh soal, yaitu kita lihat soal nomor 3 saja ya. Anjar memukul bola kasti dengan kecepatan 10 meter per sekon, sehingga bola terlempar ke atas. Jadi ini bisa kita lihat, yaitu ini adalah gerak vertikal ke atas. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan ketinggian bola saat mencapai titik tertinggi. Nah, Anjar memukul bola kasti dengan kecepatan awal. Nah, berarti diketahui V0-nya 10 meter per sekon. Kemudian G diketahui yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang kita ketahui telah kita buat. Selanjutnya yang ditanya yaitu S. Nah, untuk rumus dari selang waktu untuk dia mencapai titik tertinggi sama dengan V0 per G. Nah, V0-nya ada 10, kemudian G 10. Jadi, waktunya sampai titik tertinggi yaitu 1 sekon. Nah, kemudian H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Jadi, titik tertinggi bola adalah 5 meter. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua yang mendengarkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.